Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk persediaan. Nah, untuk materi ini, akuntansi untuk persediaan, di mana persediaan itu merupakan bagian aktiva lancar yang memakan persentase cukup besar dalam aktiva ya, yaitu yang posisinya ada di sebelah kiri neraca. Nah, aktiva lancar berupa persediaan ini umumnya ada di perusahaan dagang dan juga di perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang ini kita sudah sering bahas ya, di mana perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang dia itu hanya membeli barang dagangan untuk kemudian dijual kembali tanpa ada proses produksi. Persediaannya berupa goods atau barang dagang. Nah, ada satu lagi perusahaan manufaktur, dia juga memiliki inventory atau memiliki persediaan. Di mana dalam perusahaan manufaktur, ini kan kalau didefinisikan dia itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi ataupun mungkin barang setengah jadi. Nah, dalam perusahaan manufaktur ini ada tiga macam persediaan, mulai dari bahan baku atau raw materials, kemudian ada barang dalam proses atau goods in process atau barang setengah jadi, dan ada barang jadi atau finished good. Dalam kaitannya dengan metode pencatatan dari persediaan, nah ini ada dua model pencatatan ya. Yang pertama itu adalah model arus harga pokok dan yang kedua itu adalah model selain arus harga pokok ya. Nah, dalam hal ini kita akan fokus kepada pendekatan arus harga pokok. Dalam pendekatan arus harga pokok ini ada dua macam pendekatan. Yang pertama itu adalah periodik dan yang kedua itu adalah perpetual. Dua istilah ini tentunya kalian sudah familiar ya dengan istilah periodik dan juga perpetual. Dari masing-masing pendekatan ini, baik periodik atau perpetual, nanti kita akan dihadapkan pada tiga macam pencatatan, yaitu FIFO, LIFO, dan juga average. FIFO itu kepanjangan dari first in, first out, ya, di mana pengertiannya itu adalah barang yang pertama kali kita beli itu akan kita jual pertama. Itu kalau pakai model FIFO. Kalau LIFO, last in, first out. Jadi barang yang terakhir kali kita beli itu akan kita jual pertama kali. Itu kalau yang LIFO. Dan kalau yang average, ini dia menggunakan metode pendekatan rata-rata. Jadi nanti kita akan tentukan terlebih dahulu harga rata-rata per unitnya, baru nanti kita akan kalikan dengan persediaan akhirnya. Oke, kita akan langsung menggunakan latihan soal ya. Nah, di sini saya punya contoh soal. Contoh soalnya di sini di mana ini terdapat data tahunan. Kita bisa asumsikan data tahunan karena datanya ini mulai dari awal tahun ya, Januari sampai dengan Desember, sampai dengan akhir tahun. Nah, di sini datanya tersedia lengkap ya, mulai dari ada persediaan awal, kemudian ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan, disertai dengan unit ya, unit yang dibeli, unit yang dijual, maupun unit persediaan awal, dan juga harganya. Kalau misalnya di sini transaksinya pembelian, kemudian di sini ada harganya ya, Rp10 per unit, berarti ini adalah harga belinya. Kalau misalnya transaksinya penjualan dan ini ada harganya, berarti ini adalah harga jualnya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan masalah ini ya. Kasus ini, kita akan coba selesaikan. Kita akan menghitung berapa persediaan akhirnya. Kalau kita menggunakan metode periodik, baik FIFO, LIFO, maupun average, kemudian nanti kita akan coba bandingkan berapa laba kotor dari persediaan ini, dari model persediaan ini. Oke ya. Kita akan coba bahas nih, kita menggunakan metode yang periodik terlebih dahulu. Nanti untuk metode perpetual akan kita bahas pada video berikutnya. Langkah pertama, langkah pertama ini kita akan tentukan besarnya persediaan akhir
dalam unit. Caranya, kita ada formulanya ini. Persediaan awal, first of year, kita tambah dengan pembelian. Kemudian nanti ini akan menghasilkan goods available for sale. Kemudian kita kurangi dengan penjualan dan nanti akan menghasilkan merchandise inventory akhir. Nah, ini dalam unit ya. Persediaan awal dalam unitnya itu adalah sebanyak 200 unit. Kemudian kita tambah dengan pembelian. Pembeliannya yang pertama itu ada 300 unit tanggal 10 Maret. Dilanjutkan dengan pembelian yang kedua ini ada tanggal 21 September sebanyak 400 unit. Dan pembelian tanggal 18 November sebanyak 100 unit. Jadi 300 tambah 400 tambah 100 totalnya adalah 800 unit. Ini kalau kemudian kita jumlahkan menjadi goods available for sale 1000 unit. Kemudian kita kurangi dengan penjualan. Penjualannya yang pertama itu ada 200 unit, kemudian ada 150 unit, ada 200 unit lagi, dan terakhir 200 unit. Berarti total semuanya itu adalah 750 unit. Kemudian ini nanti akan kita kurangi ya. Goods available for sale dikurangi sales menjadi merchandise inventory akhir sebanyak 250 unit. Nah, ini yang akan menjadi patokan bagi kita dalam menentukan nanti saldo baik itu pada metode FIFO, LIFO maupun average. Gitu. Kita sudah selesaikan ini. Nah, sekarang kita langkah kedua, kita akan menyusun tabel dari goods available for sale. Sebenarnya ini kalau kalian sudah paham betul ya dengan materi ini kalian tidak perlu lagi menyusun tabel ini, tapi untuk yang masih pemula, ini perlu banget ya, penting banget untuk menghitung atau menyusun tabel ini. Ini kita sudah dapat tabelnya. Nah, kalian masih ingat ya tadi, goods available for sale itu adalah hasil penjumlahan dari merchandise inventory awal ditambah dengan purchase. Ya. Maka di sini kita tinggal breakdown aja. Persediaan awal itu kan berasal dari data tanggal 2 Januari, merchandise inventory awal sebanyak 200 unit. Harga per unitnya adalah Rp9, berarti totalnya adalah 1.800. Kemudian di tanggal 10 Maret ini ada pembelian sebanyak 300 unit. Harga per unitnya itu adalah 10. Selanjutnya di tanggal 21 September ini ada pembelian lagi sebanyak 400 unit. Harganya itu adalah 11. Berarti ini jumlahnya 4.400. Dan yang terakhir di tanggal 18 November ini ada pembelian sebanyak 100 unit. Harganya itu adalah Rp12 per unit. Berarti ini adalah 1.500. Tinggal kita jumlahkan. Ini juga sama ya, kita jumlahkan. Nah ini goods available for sale dalam unitnya adalah 1.000 unit dan dalam rupiah adalah 10.400. Kalau sudah, sekarang tinggal kita akan memilah apabila eh, kita menggunakan metode ya, baik tadi metode FIFO maupun metode LIFO dan juga metode average. Sekarang kita akan menggunakan metode FIFO terlebih dahulu. Tadi FIFO itu kan pengertiannya adalah barang yang terakhir kali kita punya
itu akan kita jual pertama ya. Barang yang terakhir kali kita punya itu akan kita jual pertama. Kita pakai bantuan tabel ini ya. Berarti di sini barang yang pertama kita punya itu adalah persediaan awal. Ini akan kita jual. Ini akan kita jual. Persediaan awal kita jual. Yang kita jual berarti sebanyak 200 unit karena persediaan awalnya sejumlah 200 unit. Selanjutnya kita kita total penjualannya kan 750 ya. Selanjutnya yang kedua kita jual dari yang tanggal 10 Maret sebanyak 300 unit. Berarti kita sudah menjual 500 unit. Nah, masih kurang 250 unit lagi ya untuk menuju total 750 unit penjualan. Berarti kita akan menjual dari produk yang tanggal 21 September. Ini kita jual sebanyak, kita hanya butuh 250 unit. Sehingga ini kan di sini dia tadinya 400 unit ya. Stoknya ada 400 unit, dijual 250, berarti nanti kita ada spare 150 unit ya. Ada sisa 150 unit. Nah, inilah yang menjadi persediaan akhir dari metode FIFO. Jadi di sini, nah ini berarti yang tertanggal 21 September sebanyak 150 unit, karena tadi 400 dijual 250 ya. 11, ini totalnya adalah 1650. Dan yang tanggal 18 November sebanyak 100 unit, 1200. Nah, ini harganya 12 rupiah. Nah, ya. Sekarang ini tinggal kita jumlahkan ya. 150 tambah 100 berarti ini persediaan akhirnya itu adalah 250 unit. Dan kalau dalam rupiah ini jumlahnya itu adalah 2.850 rupiah. Nah, ini kita sudah sejalan ya dengan persediaan akhir yang kita hitung di awal tadi. Oke. Next, sekarang kita pakai yang model Vivo ya. Tadi untuk yang Vivo sudah, sekarang kita pakai yang model Vivo. Nah, untuk yang model Vivo, ini saya hapus dulu ya. Kalau yang model Livo, tadi kan pengertiannya Livo itu adalah barang yang terakhir kali kita punya, itu akan kita jual pertama. Barang yang terakhir kali kita punya akan kita jual pertama kali. Nah, di sini barang yang terakhir kali kita punya itu berarti yang dari tanggal 18 November. Ini kan yang terakhir kali kita beli ya. Ini kita jual dulu pertama. Berarti kita sudah menjual 100 unit. Selanjutnya barang yang dari tanggal 21 September sebanyak 400 unit ini kita jual. Berarti total sudah 500 unit yang terjual. Next, barang yang berasal dari 10 Maret ini juga harus kita jual lagi karena kita masih kurang 250 unit kan untuk kita jual lagi. Kita masih butuh 250 unit. Nah, maka di sini barang tertanggal 10 Maret ini masih ada spare sekitar 50 unit ya. Karena kan tadi dia aslinya awalnya ada 300 unit, dijual 250 berarti masih ada stok 50 50 unit. Nah, maka di sini persediaan akhirnya berarti tersisa yang 2 Januari sebanyak 200 unit, harganya 9 rupiah. Dan yang tanggal 10 Maret
sebanyak 50 unit, harganya adalah Rp10. Nah, ini totalnya adalah 250 unit. Kalau dalam rupiah, ini adalah 2.300. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan ya pencatatan kalau pakai LIFO. Persediaan akhir itu sejumlah 2.300, sedangkan kalau pakai Vivo sejumlah 2.850. Tapi kalau dalam unitnya sama-sama 250 unit. Ingat ya, yang membedakan itu hanyalah metode pencatatannya saja. Nah, sekarang kita akan bahas yang metode ketiga nih, yang average. Bagaimana dengan yang average? Nah, kalau yang average ini sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Kalau yang average, ini kita tinggal hanya perlu untuk mencari berapa, kita cari dulu ya, berapa sih harga rata-rata per unitnya gitu ya. Kita akan cari average price-nya, average price per unit. Nah, ini average price per unitnya itu adalah dari ini ya, kita gunakan tabel apa namanya tadi ya? Goods available for sale ya. Ini bisa dari tabel yang mana aja. Nah, ini nilai dalam rupiahnya, total dalam rupiahnya ini kita bagi dengan unitnya. Sehingga nanti diperoleh goods available for sale-nya itu adalah sebesar Rp10,4 per unit. Tuh ya, ini sudah dapat. Selanjutnya, nanti kita akan tahu nih berapa sih persediaan akhirnya. Merchandise inventory end of year-nya ini berarti harga rata-ratanya 10,4 per unit dikalikan dengan persediaan akhir dalam unitnya ini ya 250 unit. Dikalikan 250 unit. Sehingga nanti di sini dapatnya itu adalah 2.006. Saya udah hitung tadi ya, dapatnya itu adalah Rp2.600. Ya, kita udah dapat ya, kita sudah punya 3 perbandingan nih. Kalau pakai Vivo itu dapatnya angkanya itu eh, sama-sama 250 unit semuanya, sisanya. Tapi dalam rupiahnya ini berbeda-beda saldo. Nah, sekarang kita akan gunakan ketiga informasi ini untuk menghitung atau untuk menentukan mencari COGS ya. Kita akan mencari COGS. Mencari COGS itu dari persediaan awal ditambah dengan pembelian nanti akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Dan nanti kita akan dapat berapa COGS. Sudah dapat nih, langsung kita kita tinggal langsung bandingkan aja ya antara Vivo dan Everest karena rumusnya sama, formulanya sama. Mencari COGS mau pakai Vivo ataupun Everest sama. Kecuali mencari ini persediaan akhir ya, nih saya terbalik nih. Kecuali untuk mencari merchandise inventory end of year atau end of month itu baru berbeda karena tadi ya model-modelnya kan kalau Vivo dia berarti yang pertama kali kita punya itu yang dijual dulu. Kalau Vivo kebalikannya. Kalau average kita cari harga rata-ratanya dulu. Persediaan awalnya ini tadi ya, kita bisa lihat dari tabel goods available for sale itu sejumlah Rp1.800. Kemudian untuk purchase, total purchase-nya ini berarti dari total ketiga pembelian ini ya. Ini kalau di total itu adalah 8.600. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Vivo juga sama ya. Yang Vivo dan Livo
persediaan awal dan juga pembeliannya semua sama. Yang letak yang berbeda itu adalah adanya di merchandise inventory akhir. Goods available for sale-nya ini 10.400. Ini juga sama semua. Nah, ini baru berbeda. Kalau yang Vivo, merchandise inventory akhirnya itu adalah 2.850. Kalau yang Livo itu 2.300. Dan kalau yang average itu adalah 2.600. Saya bold biar kelihatan perbedaannya. Nah, sekarang kita bisa dapetin COGS. COGS berarti kita tinggal mengurangi aja ya antara goods available for sale kita kurangi dengan merchandise inventory akhir. Ini berarti ini tinggal kita kurangi. Ini kalau saya langsung saya copy ya. Nah, kita sudah dapat ya COGS-nya masing-masing. Sekarang kita akan mencari tahu nih ya dampaknya terhadap laporan laba rugi. Kita akan hitung dulu berapa sih penjualannya. Penjualannya tadi kan ada beberapa kali terjadi penjualan ya. Kita hitung dulu total penjualannya berapa banyak dari ini ya. Kita pakai bantuan soalnya. Tadi penjualan pertama kan tanggal 5 April. Ini sebanyak 200 unit. Harga jualnya itu adalah 15. Berarti Rp3.000. Selanjutnya 7 Mei sebanyak 150 unit. Harga jualnya masih sama, Rp15. Selanjutnya tanggal 20 November, ini sebanyak 200 unit. Harga jualnya Rp17. Dan tanggal 10 Desember, harga jualnya 200 unit. Sebanyak 200 unit, harga jualnya adalah Rp18. Berarti ini 3.600. Mungkin tinggal hitung aja totalnya. Jadi dari 750 unit yang terjual, kalau dirupiahkan itu sama dengan 12.250. Nah, selanjutnya ini kita akan tadi ya hubungkan dengan laporan laba rugi income statement. Tapi laporan laba ruginya yang simple aja, jadi hanya sampai ke apa namanya ya, mencari gross profitnya aja gitu ya. Kita sudah dapat data penjualan, COGS juga kita sudah dapat, jadi kita bisa langsung hitung gross profitnya berapa banyak. Ya. Ini kita bisa langsung bandingkan ketiga metode tadi. Oke, ya. Untuk salesnya tadi semua sama, 12.250. Nah, sekarang COGS-nya. Tadi kita udah hitung ya, ini COGS-nya tadi ya. COGS-nya ini nah, kita catat di sini. COGS-nya untuk yang Vivo itu adalah 7.550. Untuk yang Livo 8.100. Untuk yang untuk yang average itu adalah 7.800 ya, COGS-nya. Sekarang kita tinggal cari laba kotornya. Nah, ini ya. Kalau kita pakai Vivo, laba kotornya itu sejumlah 4.700. Kalau pakai Livo, Rp4.150. Dan kalau pakai average, Rp4.450. Nah, tentunya ini masing-masing ini ada fungsinya ya.
Jadi kenapa perusahaan dia memilih metode pencatatannya itu LIFO? Karena dia mau supaya pengenaan pajaknya itu jadi kecil. Karena kan pajak pajak biasanya dikenakan tuh dari labanya ya, dari laba. Jadi kalau labanya kecil ya berarti jumlah yang harus dibayarkan, pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil. Nah, kenapa perusahaan memilih pencatatannya menggunakan FIFO? Ya, supaya dia laporan keuangannya terlihat bagus di mata investor. Karena kan kalau pakai FIFO biasanya nanti akan menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibandingkan LIFO. Gitu. Kenapa perusahaan memilih average? Karena dia mungkin ingin dalam posisi aman. Jadi untuk pajak tidak terlalu besar, tapi juga kondisi keuangannya tetap baik di mata investor. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi mengenai persediaan. Tapi ini yang saya bahas baru yang metode periodik. Nah, nanti mungkin next time nanti kita akan bahas untuk yang metode perpetual. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk semisal ada pertanyaan, kalian bisa langsung berdiskusi melalui WA group. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.